lapangan Ciliwung. Halo guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, seperti biasa kembali di lapangan Ciliwung. Mau tes terbang. Seperti biasa, pavo lagi. Pas jaket dulu guys. Panas, anginnya kencang, tapi kalau malam anginnya dingin. Bener nggak? Oke. Taruh mana nih? Udah, taruh sini aja deh. Oke, jadi Pavo 20 Pro orderan Om Dharma di Bogor. Maaf Om ya, lama. Jadi kemarin itu GPS di sini. Nah, nol terus ya. Mau dipancing pakai beta flat pun ya lewat HP dapat, tapi nyatanya waktu terbang nggak dapat. Akhirnya pindah ke sini. Ini semoga aman ya. Oke. Jadi Om Dharma ini ordernya drone aja karena sudah punya goggles, sudah punya remote. Oke, ini kita pakai goggles 2. Jadi persiapan sebelum menerbangkan drone FPV, nyalain goggles dulu, pakai dijidat. Nah, ini suaranya Musa. Halo Musa. Nah, ini istimewa Musa. Lah nyapa sepedamu diuncal-uncal. Wah, gokil. Oke, lanjut ya. Jadi anak-anak di lapangan Ciliwung ini pada tahu kalau Pilot Nakal hadir. Oke, jadi gagal sudah nyala, terus remote. Ini remote Pilot Nakal. Jadi nanti Om Dharma Pilot Nakal pandu supaya remote-nya bisa auto connect ke remote sama drone-nya bisa connect ke gagal sama motornya ganti. Remote motor ganti terus. Oke. Yes. Colok baterai. Untuk baterai pakai 3S ya, produk GNB 660 mAh. Ini anginnya cukup kenceng. Dan ini taruh di tempat paving. Oke, udah connect ke remote, udah connect ke goggles. Nah, susahnya Pavo ini buat berdiri. Jadi pertama kan di paving nih, jadi taruh di antara kedua paving. Oke, bismillah, semoga GPS-nya nggak rewel. Musa mulai berulah. Oke, mulai rekam. Air mode. Total kalibrasi accelerometer. Stick kiri pojok kiri atas, stick kanan ke bawah. Kemudian kalibrasi gyro, stick kiri pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah. Oke, satu GPS-nya masih 0. Ayo. Karena Pavo ini kendalanya di GPS, guys. Selalu GPS. Cuman kalau nggak pakai GPS sih aman, nggak ada masalah. Oke, sudah 36 detik, 37, 38. Nah, itu Musa tuh. Musa selalu tampil di depan kamera GoPro dan kamera drone. Wah, ternyata bismillah dapat 4 ya. Jadi ini namanya cold start buat Om Dharma dan teman-teman yang nonton konten ini. Jadi ini cold start. Cold start GPS di tempat baru. Harusnya sih cepat. Tapi kalau emang ini lama, 1 menit, nah ini 5. Jadi Om Dharma dan teman-teman bisa lihat core temperatur ya. Itu 66 derajat 67. Naiknya agak pelan, nggak terlalu kenceng karena anginnya cukup kenceng. 1 menit 30 detik ya. Jadi cold start GPS di Pavo 20 Pro. Apa sing nyelok kowe? Coba terbanter toh. Sing ngonten kowe apa aku, Musa? Aku Nah, nyelok kowe. Oke, bismillah, sudah dapat 8 ya. 9, total stop record. Banyak lalu lalang kendaraan guys di sini. Jadi untung ini telinga cukup lebar mendengar. Diomong itu orang sepeda motor lewat menengai. Oke. Oke, mulai arming, engine on. Let's go.
Oke, ini kondisi angin cukup kencang dan ada teman di lapangan Ciliwung yang lagi mencoba menerbangkan layangan. Dan di kanan bawah ada keterangan SD card speed low ya. Jadi ini Om 4 Pro protokol pasangin SD card yang menurut spesifikasinya dia setara dengan Extreme Pro. Ternyata di Om 4 Pro tidak support ya. Jadi muncul notifikasi atau warning SD card speed slow. SD card speed low. Tapi masih bisa dipakai sih. Wih, anginnya. Jadi ini anginnya dari belakang pilot nakal nih. Dan nanti ini teman-teman lihat ya hasil rekaman dari internal Om 4 Pro. Dari SD card. Jadi kalau internalnya kan cuma 4 GB nih. Sedangkan kalau Om 4 Lite dia 20 GB. Jadi Om 4 Pro ini butuh yang namanya micro SD. Oh, layangannya putus, guys. Ya, jadi keinget masa-masa kecil. Pilot nakal juga main layangan. Kalau layangannya putus, kita kejar sampai dapat. Oke, sebelum tes RTH atau GPS Rescue, pastikan arah panah kembali ke pilot ya. Oke, coba GPS Rescue. GPS Rescue. Oke, di bawahnya LQ muncul RESC yang artinya rescue atau RTH. Pulang secara otomatis, bukan pulang secara mandiri ya. Kalau pulang mandiri ya pulang aja manual. Dan ini fitur RTH di firmware 453. Angguk-angguk, geleng-geleng, tunduk-tunduk. Oke, kalau di cancel, dinonaktifkan dan dikontrol lagi secara manual. Angin di atas kencang banget, guys. Jadi kalau kondisi angin kencang seperti ini, saran pilot nakal sih hati-hati saat menerbangkan drone FPV ya, maupun drone aerial. Karena kondisi angin kencang itu bikin menguras baterai, terus performa terbang kuat jadi nggak optimal dan maksimal. Oke, kita coba puterin lapangan. Om Dharma di Bogor nih, GPS-nya naik turun nih Om. Tadi sudah manteng di 8, 9 ya. Tuh, dia kan naik turun ya, 6, 7. Coba di sini, stay di sini ya. Jadi kayaknya di beberapa spot dia nggak stabil. Oke, sudah dicoba untuk GPS Rescue RTH. Sudah kembali ke arah pilot. Oke, GPS satelit manteng di 9 Om ya. Kalau saya buat minimal 6 bisa sih, cuman ya pilot nakal sudah punya patokan minimal di 8 aja deh. Oke, kedengaran suara dari Pavo 20 Pro versi 2 yang menggunakan LED Netfire ya. Jadi LED-nya RGB, guys. Oke, terbang 4 menit. Teriakannya. Jadi drone 2 in buat lawan angin kencang memang kewalahan. Jadi setiap quad itu punya kapasitas dan kekuatan masing-masing. Jangan dipukul rata sama seperti 5 in atau 3 in ya. Jadi semakin kecil drone di kondisi outdoor tetap bisa lawan angin, cuman ya geol-geol guys. Kalau mau solid itu hampir bisa dikatakan mustahil ya. 10, 9, 8, Oke, di sini bakal pakai goggles tuh. Remote-nya suruh. 3, 2, 1, timer 1 alive, engine off. Oke, mendarat dengan sempurna. Nah,
alhamdulillah sudah bisa RTH, GPS sudah dapat. Ini kalau ganti-ganti aluminium ya, pencet ini sekali. Oh ini ganti mode, maaf, yang kiri ya. Yang kanan ganti warna. Oke. Nah, terus di mode terakhir ini mati dia. Warna setelah ungu mati ya. Pencet lagi putih. Nanti modenya tinggal pilih aja, suka yang mana. Oke teman-teman, kalau ada yang paham untuk matikan nyalakan LED via remote di LED Netfire ini bisa ketik di kolom komentar ya. Pertama sampai sekarang belum paham kenapa sama pabrikan dikasih controller dengan ada 2 tombol ya, ganti warna dengan ganti mode. Kalau ada teman-teman yang paham, pertama bisa dikasih info. Oke, thank you yang udah nonton konten ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Pavo 20 Pro versi 2 ini best seller paling rame dipesan di tahun 2026 ya. Karena memang untuk stok drone di tahun 2026 mendekati pertengahan tahun ini agak susah karena adanya redline di Cina dan juga makin banyak peminat, tapi untuk suplai masuknya nggak gitu banyak. Aduh, maaf. Apalagi dengan O4 Pro yang punya isu di produksi tahun 2026, chipnya dia menggunakan O4 LED ya. Dan semoga nanti hasil Rocksteady-nya aman. Tapi kalau di Gyroflow kemungkinan kacau, karena data dari black box untuk chip O4 LED ini ngaco ya. Jadi buat Om Dharma dan teman-teman, tunggu aja update firmware terbaru dari DJI supaya hasil data black box-nya itu nanti di Gyroflow tidak rusak. Oke, cukup sekian konten dari Pelontakal. Teman-teman kalau suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. And see you in the video. Pelontakal pamit. Thank you, safe fly, and ciao. Oke, Om Dharma. Akhirnya, ntar matikan gagal dulu guys. Perjuangan. Jadi memang Pavo 20 Pro ini mulai dari Pavo 20 ya, Pavo 20, Pavo 20 Pro, dan ini Pavo 20 Pro versi 2. Jadi di Pavo 20 itu ada 3 varian. Pavo 20, Pavo 20 Pro, Pavo 20 Pro versi 2. Nah, yang Pavo 20 Pro versi 2 dia 2,2 in. Pavo 20 Pro tanpa versi 2 dia 2 in, sedangkan Pavo 20 dia juga 2 in. Cuman kalau Pavo 20 tanpa Pro dia pakai 2 blade. Nah, sedangkan Pavo 20 Pro dia menggunakan 3 blade. Dan untuk spek motornya juga beda ya guys. Ya, jadi begitulah update-update untuk generasi di Beta EPV seri Pavo 20. Oke, dan untuk remote Zoro ya, mungkin teman-teman kalau suka dengan remote Zoro terus pengen beli remote Zoro, sekarang yang ada di marketplace itu hanya Zoro JP 4-in-1. Sedangkan Zoro ILRS ini stoknya lagi kosong. Oke, jadi banyak banget stok-stok drone, remote, terus apalagi ya, banyak yang kosong dah pokoknya. Jadi harap bersabar buat teman-teman yang mau order. Oke, Pelontakal pulang dulu, segera packing dan kirim. Ini guys, speaker dari Oleg ya, ngeri guys suaranya. Dan di bagian belakang lengkap banget, sudah ada micro SD, sudah ada port USB, USB A, terus untuk pengecasan menggunakan port Type C. Di sini juga ada colokan untuk aux. Wih, keren guys. Yang pasti sudah ada passive radiator dan ada RGB-nya. Berat loh ini, lumayan nih. Gokil guys, makin lama makin murah nih speaker-speaker. Loh, maaf. Ada sepatu guys, ini sepatu bahan Eva Premium. Pelontakal beli juga nggak nyangka ya, harganya 20 ribuan loh. Ini buset. Enak, empuk banget ya, di bawah ada anti slip. Ini udah bekas pakai nih. Malah promosi sandal guys. Jadi kalau teman-teman mau nyari sandal apa sepatu ya, ketik di kolom komentar. Ini Pelontakal bilangnya sepatu slip on sih, bahan karet Eva Premium ya, harga 20 ribuan, warna putih, hitam, sama warna krem. Kalau teman-teman mau langsung aja cek di kolom deskripsi ya. Pelontakal cantumin linknya. Dah, bye.